Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Lause bersuka cita sekali bisa kembali bertemu dengan anak-anak semua dalam ibadah online kita. Lause harap anak-anak juga tetap semangat dan bersuka cita. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena Dia selalu baik pada kita, termasuk memberi kesempatan hari ini untuk bisa datang kepadanya, memuji dan belajar tentang firman-Nya. Yuk, mari kita mulai ibadah kita. Lause ajak anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa untuk meminta pimpinan Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Anak-anak semua tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat satu hari Minggu lagi yang bisa kami nikmati. Hari ini kami bisa kembali datang kepada Tuhan untuk beribadah, memuji Tuhan, dan belajar tentang firman-Mu. Kami mau serahkan ibadah kami hari ini dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir di tengah kami dan menyertai setiap kami. Beri setiap kami hati yang mau taat dan hormat kepada Tuhan. Buka mata, hati, dan telinga kami untuk hanya tertuju pada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami hari ini. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk anak-anak, sambil tetap berdiri, kita mau menyanyikan satu pujian kita yang pertama, judulnya With Christ in the Vessel. Vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. We can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Nah, anak-anak boleh duduk kembali. Pujian tadi mengajarkan kita bahwa jika kita bersama dengan Tuhan, kesulitan apapun yang kita hadapi pasti bisa kita lewati. Karena Tuhan pasti akan membantu dan menyertai kita. Jadi anak-anak harus terus percaya dan bersandar Tuhan. Jangan takut jika kita mendapatkan masalah atau kesulitan. Kita akan menyanyikan pujian kita yang kedua
yang berjudul Hitung Berkat. Sama seperti pujian yang pertama tadi, pujian kedua ini juga mengajarkan kita untuk tidak boleh takut jika ada datang badai atau masalah. Kita diajar untuk melihat dan menghitung berkat-berkat Tuhan yang terus Dia berikan kepada kita. Dari situ kita dapat melihat bahwa Tuhan itu baik sekali kepada kita. Karena itu kita harus terus percaya dan berpegang kepadanya. Pujian ini juga akan mengiringi kita untuk memberikan persembahan kita. Mari anak-anak, siapkan persembahannya, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan bisa dilakukan dengan mengklik QR code yang tampil di layar. Atau dengan memasukkannya di amplop, dan amplopnya nanti bisa dikirim ke gereja. Kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat yang melimpah padamu. Anak-anak, mari kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Tuhan, terima kasih buat kesempatan untuk memberikan persembahan pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami dan berkati untuk bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menaikkan satu pujian lagi untuk mempersiapkan hati kita dalam mendengarkan firman-Nya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu
Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Hai Lause Tessa. Hai Lagi Lause ngapain? Daniel. Nah, kita akan melakukan eksperimen pada hari ini. Wah, eksperimen apa Lause? Pokoknya seru. Kita sapa anak-anak dulu ya di rumah. Oke. Shalom anak-anak. Shalom anak-anak semuanya. Yuk, kita akan melakukan eksperimen pada hari ini. Ayo Lause Daniel, Oke. masukkan beberapa paperclip ini ke dalam cawan berisi air. Saya coba Lause ya. Iya, coba. Tenggelam Lause. Tenggelam. Saya coba Coba lagi. Oke, saya coba lagi Lause. Tenggelam juga. Oh, tenggelam Memang juga. harusnya gimana Lause? Ya, nah ini yang Lause akan lakukan cara lain. Oke. Ambil paperclip dan kita buka paperclip ini. Nah, kita letakkan paperclip ke dalam di atas paperclip ini. Coba dengan dibantu oleh paperclip ini ya. Kita masukkan pelan-pelan. Nah, set pelan-pelan. Wah. Nah, tidak tenggelam, Keren Lause. terapung. Ya, coba kita masukkan beberapa kertas ini Lause. Coba ya, saya coba. Coba juga, masukkan Lause, ya. pelan-pelan. Akan tenggelam Lause. Nah, Hebat Lause, tidak ternyata tenggelam. walaupun ada kertas-kertas ini, paperclip ini dibantu oleh ini tidak tenggelam. Hebat Lause eksperimennya. Percobaannya berhasil ya, Yeay, eksperimen ini. Hore. berhasil. Nah, anak-anak semuanya, dari eksperimen ini kita belajar sesuatu, bahwa hidup kita, anak-anak semuanya harus punya penopang, harus punya pelindung, Tuhan Yesus. Apabila anak-anak dalam keadaan kecewa, sedih, takut, ingat ada Tuhan Yesus yang bisa melindungi hidup kita semuanya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang seseorang yang bisa berjalan di atas air. Oh ya? Memang bisa Lause? Nah, ada. Penasaran kan? Iya, penasaran. Ya, ayo kita dengarkan sama-sama. Semua duduk dengan tenang, konsentrasi penuh. Oke, Lause? Oke, kita siap-siap dengarkan cerita ya, anak-anak. Oke. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Lause berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sehat semua ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Lause mengajak kalian semua tundukkan kepala untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah pada hari ini. Kami semua anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Nah, anak-anak nanti bisa membuka dan membacanya ya. Mari kita semua perhatikan kisahnya berikut ini ya. Setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Dia segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak untuk pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Yesus sendirian di sana. Sementara itu, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakau. Kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air.
Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut, lalu berteriak-teriak karena takut dan berseru, "Itu hantu!" Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu untuk berjalan di atas air. kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke atas perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Yesus, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Wah, keren ya cerita hari ini. Alkitab menceritakan kisah-kisah yang menakjubkan. Melalui cerita hari ini kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, Yesus adalah Allah. Dia berkuasa atas semua alam semesta, termasuk angin, danau, laut, badai, guntur, hujan. Semua tunduk pada Yesus. Yesus bisa meredakan angin ribut, dan dia juga bisa berjalan di atas air. Karena itu, kita tidak perlu takut. Waktu kita takut, kita bisa datang kepada Yesus. Yesus berkuasa mengatasi semua ketakutan kita, karena Yesus adalah Allah. Yang kedua, kita juga belajar bahwa Tuhan Yesus peduli pada semua masalah kita dan akan menolong kita. Jadi, waktu kita ada masalah, kita boleh datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Maka Tuhan Yesus akan menolong kita karena Dia peduli dan Dia sangat mengasihi kita. Ketiga, mari kita belajar untuk selalu percaya, setia, dan mengandalkan Dia dalam segala hal. Waktu mengalami kesulitan, mari kita mengandalkan Tuhan Yesus. Mari kita juga terus percaya dan setia padanya. Anak-anak, selanjutnya kita bersama-sama akan menghafal ayat hafalan yang akan dipimpin oleh Lause Jessica. Anak-anak, saatnya kita ayat hafalan yang diambil dari Mazmur 21 ayat 14. Bangkitlah Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memasmurkan keperkasaanmu. Sekali lagi ya anak-anak. Mazmur 21 ayat 14. Bangkitlah Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memasmurkan keperkasaanmu. Anak-anak, demikian firman Tuhan pada hari ini. Lause mengajak kalian untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami untuk bisa belajar firman Tuhan pada hari ini. Karena ajar kami semua untuk mengenalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, saatnya kita akan mengerjakan aktivitas yang akan dipimpin oleh Rosalita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kreativitas kita pagi ini adalah Petrus berjalan di atas air. Bahan yang dibutuhkan: pertama, kita harus memotong pakai cutter.
minta bantuan papa mama ya, nanti jadinya seperti ini. Langkah kedua, kita membuat untuk ombak, untuk airnya. Kita gunting. Setelah selesai, nah kita taruh di sini nanti. Kita beri lem tepi pinggir-pinggir di sini. Setelah kita beri lem, kita tempel. Kalian bisa warnain ombak. Kita pisahkan dulu. Kita menggambar Tuhan Yesus dan Petrus. Kita beri warna. Setelah selesai diwarnain, kalian bisa gunting. Setelah selesai membuat Petrus, kita di belakang kita kasih stick es krim, tak lem atau diselotip. Setelah Petrus selesai, kita kasih stick es krim, kita masukkan tadi yang di sini. Nanti begini. Sekarang gambar Tuhan Yesus kita gunting. Kita tempel. Selanjutnya kalian bisa tulis bahwa cerita Petrus di atas air, berjalan di atas air diambil dari kitab Injil Matius 14 ayat 22 sampai 23. Kalian bisa bercerita ke kakak, ke adik, ke mama, papa bahwa Petrus berjalan di atas air. Selamat beraktivitas anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.